Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Dia sudah memberi kemenangan kepada kita. Haleluya. Kami menyembah Engkau, oh, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, oh, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, kami yakin Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah di dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, oh, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan, dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sambil angkat tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Amin. Kami yakin Tuhan, Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, oh, kesembuhan terjadi. Kelepasan, kelepasan, amin, terjadi di sini. Amin. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan
kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat kami meninggikan Engkau, saat kami memuji dan membesarkan Engkau Tuhan, sehingga hadirat Tuhan, sukacita Tuhan boleh tetap kami rasakan Tuhan, sehingga puji-pujian yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Itu yang menjadikan kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan hamba-hambamu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik kami semua yang ada Tuhan, untuk memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari permulaan, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami serahkan Allah Roh Kudus sendiri yang akan memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur buat Tuhan Yesus yang berikan kemenangan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bersorak-sorai. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan, muliakan namanya,
Haleluya, kita mau tetap memuji Tuhan karena kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh, dengan iman percaya kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari. Sambil lambaikan tangan kita. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari. Lagi kita lebih dari pemenang. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk sebentar kita dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjanjikan kemenangan dalam hidup kita. Yesus, hanya padamu kami berseru Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pertahanan kami Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau pelindung aku. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
umur hidup kami Tuhan. Sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumbaku aku. Kaulah kehidupan kami Tuhan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Tulus ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Tulus ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulus ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kalau kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus boleh menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan terima sebagai persembahan yang hidup Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan menikmati kembali pemberitaan firman Tuhan. Tuhan persiapkan hati kami, telinga kami, untuk kami dapat menerima setiap firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap iman masing-masing anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Kau sediakan telinga-telinga kami untuk mendengarkan, tidak terlewatkan sedikit pun firman Tuhan. Berikan kami konsentrasi Tuhan Yesus untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus sertai hamba-Mu dengan penurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu berbicara pada kami. Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila firman ini menghidupkan kami, menumbuhkan harapan kami kepadamu Tuhan Yesus. Karena di hari-hari terakhir, hari-hari yang begitu berat Tuhan Yesus, begitu banyak permasalahan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tetapi kami yakin, kami akan bertumbuh menjadi kuat oleh karena firman Allah yang kami dengar. Dan mampukan kami untuk melakukannya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan menikmatinya dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Hari Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Philadelphia Immanuel Family. Hari Minggu ada ibadah raya 1. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Family pukul 7:30 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas mengajar diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Family pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun
kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, antara lain Bapak Elifas Joyo tanggal 18 Juli, Saudara Lian Indah Purnomo tanggal 18 Juli, Ibu Titi Utami tanggal 22 Juli, Ibu Teresia Sanjung tanggal 24 Juli, Ibu Kartika Rahayu tanggal 24 Juli, Ibu Indah Sri Utari tanggal 24 Juli. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada keenam kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan serta kebahagiaan dan panjang umur. Dan sebuah ayat masa yang dihadiahkan untuk kalian berulang tahun, saya mengutip dari kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18. Demikian kata firman Allah, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali sore hari ini kembali kita boleh bersekutu di dalam nama Tuhan meskipun secara online. Tapi saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sore hari ini di situ ada Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan lawatan Tuhan nyata untuk memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan dengan satu tema yaitu lebih dari pemenang. Mari saya rindu Bapak Ibu Saudara sama-sama kita boleh katakan tema firman Tuhan saat sore hari ini, lebih dari pemenang. Amin. Kita yakin dan percaya kita semua adalah orang-orang yang lebih dari pemenang karena firman Tuhan yang menyatakannya. Mari sama-sama kita akan melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37. Saya rindu kita boleh baca bersama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 37. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Menjadi pemenang siapa yang tidak mendambakannya? Saya yakin setiap kita suka untuk menjadi pemenang. Ya, dalam berbagai macam lomba yang kita ikuti, tentunya kita suka untuk kita menjadi pemenang. Gak ada yang suka kalau jadi orang yang kalah. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Firman Tuhan menyatakan dengan jelas bahwa kita semua ini yang telah ditebus oleh darah Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan kemenangan kita itu semata-mata hanya oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Pernyataan firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa kemenangan adalah milik Allah. Kemenangan adalah milik Yesus. Ya, oleh sebab itu ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus, maka kemenangan itu juga menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita oleh Yesus, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hal ini juga dengan ringkas diungkapkan di dalam Perjanjian Lama dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Di situ dikatakan bahwa di tangan Tuhanlah pertempuran, ya. Dan diartikan bahwa kemenangan itu mutlak ada di tangan Tuhan. Dan kemenangan Tuhan di atas kayu salib itu telah menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sekilas sepertinya kelihatannya kita yang menang, tetapi sesungguhnya kemenangan itu mutlak ada di tangan Tuhan. Karena kita tidak ada artinya apa-apa tanpa Tuhan di pihak kita. Ya, firman Tuhan menyatakan dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu, tetapi kemenangan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita karena Allah ada di pihak kita. Karena Tuhan telah mengerjakan kemenangan yang besar itu dan Dia memberikan kemenangan itu dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari hal-hal tersebut maka ada satu kunci untuk kita boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalau kita mau senantiasa alami kemenangan dalam pergumulan kehidupan kita, satu kunci ini harus kita miliki dalam kehidupan kita, yaitu hidup bersama Tuhan. Karena Tuhan adalah satu kemutlakan dari kemenangan. Tuhan itu adalah satu jaminan yang pasti dari kemenangan. Tanpa Tuhan
tidak akan ada kemenangan. Oleh sebab itu jika kita hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka di situ kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Oleh karena Dia, oleh karena Tuhan, oleh karena Yesus yang mengasihi setiap kehidupan kita. Seringkali kita menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kita sendiri. Seringkali kita menjalani kehidupan ini dengan pemikiran kita sendiri. Tetapi jika kita menjalani hidup kita bersama dengan Tuhan, maka kemenangan itu menjadi satu jaminan yang pasti dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saat sore hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita hidup bersama Tuhan agar kita boleh menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saya yakin dan percaya tadi saya katakan di awal bahwa semua orang suka menjadi pemenang. Dan kalau kita mau jadi pemenang, maka kita harus hidup bersama Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup bersama dengan Tuhan? Yang pertama, hidup bersama dengan Tuhan untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang, itu berarti hidup dalam kekudusan. Mari sama-sama kita akan katakan hidup dalam kekudusan. Amin. Firman Tuhan menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup bersama Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kekudusan. Sebab Allah adalah kudus. Firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jika kita hidup bersama dengan Tuhan, maka kita juga akan hidup seperti Tuhan. Tuhan yang adalah kudus, maka kita juga harus menjadi orang-orang yang kudus. Hidup dalam kekudusan berarti tidak berbuat dosa atau menjauh dari dosa. Sebab kekudusan dan dosa itu adalah dua hal yang sangat bertolak belakang. Jika kita mau menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, maka kita harus menjauh dari dosa. Jangan mau terus-menerus dikalahkan oleh dosa. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita menang atas setiap godaan dosa. Kita menang atas setiap cobaan dosa. Kita menang atas setiap tawaran-tawaran dosa yang hari-hari ini terasa begitu memikat. Ya, apalagi di keadaan akhir zaman ini di mana kejahatan bertambah-tambah, seolah-olah dosa itu menjadi satu hal yang biasa, yang dianulir, yang dianggap biasa, ya. Tetapi tidak bagi anak-anak Tuhan. Ketika kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal di atas kayu salib, Ia memberikan satu kemenangan dan kemenangan atas dosa. Maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Ketika kita hidup di dalam kekudusan, kita menjauh dari dosa. Maka disitulah Tuhan menyatakan kemenangannya dalam setiap kehidupan kita. Jika kita masih bergulat, jika kita masih terus-menerus kalah oleh dosa, maka itu berarti kita tidak menghargai karya keselamatan yang Allah sudah kerjakan di atas kayu salib. Kita tidak menerima kemenangan yang Dia berikan. Sebab Dia sudah menanggung setiap kutuk dosa itu di atas kayu salib. Dan jika kita masih bergelut di dalam dosa, maka kita adalah orang-orang yang kalah. Kita adalah pecundang. Tetapi jika kita hidup dalam kekudusan, kita berusaha untuk menjauhi setiap dosa-dosa yang ada, maka kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Saya ingin memberikan satu contoh dari kehidupan Yusuf. Bagaimana Yusuf, dia memilih untuk menjauh dari dosa. Bapak Ibu bisa baca kisahnya dalam Kejadian 38 ayat 8-9. Dan ini membawa Yusuf kepada pengalaman lebih dari pemenang. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu saya jelaskan, tapi saya yakin Bapak Ibu mengetahui bagaimana kisah Yusuf ketika ia digoda oleh istri Potifar. Apa yang ia lakukan? Tidak ada tawaran dosa yang tidak enak. Semua tawaran dosa enak bagi daging. Tetapi Yusuf memilih untuk menjauh dari dosa. Andai kata Yusuf menerima tawaran istri Potifar untuk hidup di dalam dosa, maka Yusuf hanya akan menjadi orang kedua bagi istri Potifar. Karena istri Potifar sudah punya suami, Potifar. Yusuf kalau dia terima tawaran istri Potifar, maka dia cuma akan jadi selingkuhan istri Potifar. Dia hanya akan menjadi orang kedua dalam rumah tangga istri Potifar dan Potifar. Tetapi karena Yusuf, dia memilih hidup di dalam kekudusan. Yusuf menjauh dari tawaran dosa yang ditawarkan oleh istri Potifar. Yusuf alami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Ia menjadi orang yang lebih dari pemenang. Ia tidak menjadi orang kedua dalam rumah tangga Potifar dan istrinya, tetapi ia menjadi orang kedua yang terbesar di Mesir. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat satu pengalaman yang luar biasa.
Ya, ketika Yusuf memilih untuk hidup bersama Tuhan, ia hidup di dalam kekudusan, ia menjauh dari dosa. Tuhan menggenapi janjinya. Dia menjadikan Yusuf lebih dari pemenang. Dan saya yakin dan percaya ketika kita juga mau hidup seperti Yusuf ya. Hari-hari ini kalau kita ngelihat keadaan dunia ini, maka sepertinya banyak alasan untuk kompromi dengan dosa. Tadi saya katakan dosa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Dan jika kita mengikuti gaya hidup dunia ini, hidup di dalam dosa, maka itu berarti menjadikan Anda juga orang-orang yang biasa. Sama seperti dunia ini. Tapi jika kita berani tampil beda, hidup bersama dengan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, menjauhi segala dosa, maka kita bukanlah orang-orang biasa. Amin. Kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita semua. Amin. Oleh sebab itu, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Ya, firman Tuhan mengajarkan kejar kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Setiap hari kita harus terus-menerus belajar untuk hidup di dalam kekudusan. Setiap hari kita harus memiliki satu pilihan untuk menjauhi segala dosa dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi orang-orang yang menang. Amin. Yang kedua, hidup bersama Tuhan untuk menjadi orang-orang yang menang itu berarti hidup di dalam ketaatan. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan kita kepada Allah itu merupakan satu syarat yang mutlak kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Dan ketaatan itu akan membawa kita kepada kemenangan. Sebab Allah tidak pernah merencanakan apa yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Yang disediakan bagi orang-orang yang mau taat kepada Allah. Dan ketaatan kepada Tuhan ini nampak dalam ketaatan akan pimpinan Roh Kudus. Ya, di 1 Petrus 1 ayat 14 tadi dikatakan hidup sebagai anak-anak yang taat, jangan taat kepada hawa nafsu, tapi taat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan juga menyatakan dalam Galatia 5 ayat 24 sampai 25, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Itu berarti hidup dalam ketaatan berarti kita taat pada pimpinan Roh Kudus. Ya, saya yakin Roh Kudus ada dalam setiap kehidupan kita. Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita kepada apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, apa yang sempurna di hadapan Allah. Roh Kudus tidak pernah membawa kita kepada satu kejahatan. Roh Kudus tidak pernah membawa menuntun hidup kita kepada perbuatan-perbuatan yang salah. Tapi Roh Kudus itu akan selalu memimpin hidup kita kepada kebenaran, kepada kekudusan, kepada firman Tuhan. Ya. Tapi hanya seringkali kita yang berbantah-bantah dengan pimpinan Allah dalam hidup kita lewat karya Roh Kudus itu. Sehingga kalau kita berbantah-bantah, maka Roh itu bisa pergi meninggalkan kita. Kalau kita nggak pernah mau taat sama pimpinan Roh Kudus, maka pada akhirnya ketidaktaatan itu hanya akan membuat kita kehilangan Roh Allah dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin memberikan contoh dari kehidupan Raja Saul. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti ingat karena ketidaktaatannya kepada Allah. Saul yang semula begitu diurapi Tuhan. Saul ini raja pertama Israel yang dipenuhi loh dengan urapan Roh Kudus. Ya, ketika Saul terpilih diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja pertama dari Israel, maka firman Tuhan mencatat bahwa setelah itu Saul dipenuhi dengan Roh Allah. Tetapi karena ketidaktaatan Saul, ya sekali lagi, karena ketidaktaatan Saul, ia kehilangan Roh Allah dalam kehidupannya. Ya, sehingga membuat Saul menjadi tidak tenang dan sering diganggu oleh roh jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini menjadi satu peringatan dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai ketidaktaatan kita membuat kita kehilangan pimpinan Roh Kudus dalam setiap hidup kita. Sebaliknya Daud begitu taat, ya. Daud begitu menghargai pimpinan Roh Allah dalam kehidupannya, sehingga ketika Daud berdosa, Daud meminta kepada Tuhan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dicatat dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13b.
Karena Daud begitu menyadari pentingnya pimpinan Roh Allah dalam hidupnya. Sehingga akhirnya ketaatan Daud pada pimpinan Roh Kudus membuat ia lebih dari pemenang. Ya. Bisa jadi seringkali kita juga punya kejatuhan-kejatuhan, kesalahan-kesalahan seperti Daud. Tetapi jangan berlarut-larut dalam kesalahan atau kejatuhan yang kita alami. Ambil sikap seperti Daud. Minta pimpinan Roh itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan Tuhan ambil Roh yang kudus itu dari kehidupan kita. Tetapi kalau kita pernah nggak taat, segera sadari ketidaktaatan kita dan kembali taat pada pimpinan Roh Kudus. Maka itu akan membawa kita, perjalanan hidup kita dari kemenangan kepada kemenangan. Seperti yang dialami oleh Daud, Alkitab mencatat dalam 2 Samuel 8 ayat yang ke-6 bagian B, kemanapun Daud pergi berperang, Allah menyertai, Allah memberikan kemenangan kepada Daud. Di sini kita melihat bahwa akibat dari ketaatan itu adalah satu kemenangan yang Tuhan sediakan. Tetapi sebaliknya, ketidaktaatan bisa membuat kita kehilangan akan pimpinan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Dan akibatnya hanya membuat kita menjadi orang-orang yang kalah. Seperti Saul, ya, Saul raja yang begitu hebat, Saul raja yang begitu charming, ya, perawakannya bagus sekali. Tetapi akhirnya ia hanya mati bunuh diri. Ia mengakhiri kehidupannya dalam sebuah kekalahan. Tapi tidak dengan Daud. Daud hidup dalam ketaatan, membuat ia menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Yang ketiga, ketika kita mau hidup bersama Tuhan, itu berarti kita hidup dalam kebenaran. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22 bagian A, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Hidup bersama Tuhan itu juga berarti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 21 firman Tuhan mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang hidup bersama dengan Tuhan, ia akan berpegang kepada kebenaran atau firman Tuhan. Dan ia akan mengalami kemenangan. Oleh sebab itu hidup bersama dengan Tuhan itu berarti kita hidup di dalam setiap perkataan-perkataan Tuhan. Kita suka untuk membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Karena orang yang hidup bersama Tuhan maka ia akan hidup dengan perkataan-perkataan Tuhan, dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Sebagaimana Mazmur 1 ayat 2 dan 3 menyatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini menjadi satu jaminan ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita mencintai firman Tuhan, kita mencintai kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka ada satu jaminan keberhasilan. Ada kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, hari-hari ini ada banyak berita bermunculan, kadang kita bingung mana berita yang benar, mana yang hoax. Namun kalau kita berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, itu satu-satunya sumber yang terpercaya. Amin. Hari-hari ini mungkin kita gak bisa tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Tapi satu-satunya kebenaran ada di dalam firman Tuhan. Roma 9 ayat 6 bagian A mengatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pegang terus kebenaran firman Tuhan. Renungkan, lakukan, maka hidup kita akan menjadi lebih dari pemenang. Oleh sebab itu untuk menjadi lebih dari pemenang, pastikan kita hidup bersama Tuhan. Karena kemenangan ada di pihak Tuhan sepenuhnya. Dan orang-orang yang hidup bersama Tuhan, dia hidup di dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan akan pimpinan Roh, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sore hari ini saya ingin mengakhiri kebenaran firman Tuhan dengan firman Tuhan itu sendiri yang menyatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menghidupi segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam ketaatan, maka kemenangan itu menjadi satu hal yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan tetap hidup bersama dengan Tuhan, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau ada, Engkau nyata buat kami Tuhan, dan kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku telah menang.
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi Tuhan, kami limpahkan syukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan, yang boleh kembali membangkitkan iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh kasih karunia-Mu Tuhan, Kau boleh jadikan kami lebih daripada pemenang Tuhan. Tegar itu kami tetap tinggal, oh Tuhan, hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam ketaatan, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Berkati keluarga semuanya Tuhan. Berkati semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami semua Tuhan, semakin bertumbuh dan berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu. Tangan Tuhan berlaku dengan begitu baik, akan menyertai dan membuat berhasil segala usaha pekerjaan tangan mereka Tuhan. Sehingga umat-Mu boleh mensyukuri Tuhan dalam menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga tambahkan hikmat kepintaran Tuhan, dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang masih sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau buat berhasil sekali studi anak-anak-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh meraih masa depan yang luar biasa sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang terbaring dalam keadaan tubuh yang sakit Tuhan. Dengan sekali kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa biru menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Pulihkan kembali kesehatan fisik mereka secara prima Tuhan. Agar kembali mereka boleh dapat beribadah dengan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden. Dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Engkau yang mencengkeram segenap para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan dengan penuh hati yang bijaksana dan penuh hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berkati tim medis yang ada Tuhan. Mereka yang secara khusus menangani COVID-19 Tuhan. Engkau berikan kesehatan dan kemampuan bagi mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kekal buat selama-lamanya. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus, ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat pagi hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.